الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu dan senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya meningkatkan amal ibadah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bersyukur adalah bertakwa dan bersyukur adalah beramal. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Ya'malu, beramallah, ala Dawud syukra, keluarga Nabi Daud, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, karena sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka ketika kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka kita beramal. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita taat kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada tauladan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita memahami, mencerna, memaknai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala: "Innakum lata'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum min sya'r. Inna kunna na'uddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat al-muhlikat."
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum lata'maluna a'mala, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan. Yang dimaksud adalah innakum lata'maluna a'mala, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa yang dimana menurut pandangannya fi a'yunikum adaku fi a'yunikum hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r, di mana dosa yang dilakukan itu menurut pandangan adalah lebih halus, lebih kecil daripada rambut. Namun para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Para sahabat menyatakan dosa yang menurut kita adalah yang kecil adalah merupakan dosa yang besar. Maka oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita meremehkan dosa itu. Kita beranggapan bahwa dosa yang kita lakukan adalah dosa yang kecil. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut masih dalam perdebatan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr, yang maknanya disahihkan. Apa maknanya? La kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa yang besar yang dimana kita menghapuskannya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa yang kecil apabila ia dilakukan secara terus menerus. Maka sejatinya tidak ada dosa yang kecil. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan, maka jangan sekali-kali kita merasa itu adalah dosa yang kecil, bahkan kita menganggapnya adalah lebih halus, lebih kecil daripada sehelai rambut. Karena itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tak pernah menganggap setiap apa yang dia lakukan adalah dosa yang kecil. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin yamurru ala anfihi. Orang-orang yang selalu berbuat maksiat, orang-orang yang melakukan fajir, perbuatan dosa, yara dhunubahu, dia melihat dosa-dosanya, kadzubabin, ibarat ia melihat seekor lalat, yamurru ala anfihi, yang terbang di atas batang hidungnya. Maka ia tak melihat itu, ia tak menganggap bahwa dosa yang ia lakukan adalah justru al-mubiqat. Apa al-mubiqat? Al-muhlikat, yang dapat menghancurkan, yang dapat mencelakainya. Mungkin tidak pada kehidupan dunia, namun bisa saja terjadi di kehidupan dunia. Yang lebih berbahaya adalah ketika itu dapat menghancurkan kehidupan kita di akhirat. Karena harapan kita yang terbesar adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Orang-orang yang ketika di hari akhirnya, ketika di yaumil akhir, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya. Maka oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah sekali-kali ia meremehkan. Kenapa? Karena sejatinya orang yang beriman, ketika ia melihat dosanya, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta syajar, ibarat ia sedang duduk di bawah sebuah pohon yang dimana ia takut ada sesuatu yang dapat menjatuhinya. Maka orang yang demikian adalah orang yang berhati-hati dalam kehidupannya, orang yang tidak mau terjerumus ke dalam dosa walaupun sekecil apapun dosa itu. Maka selaras dengan makna takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya apa itu takwa, maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diibaratkan orang yang sedang berjalan, di mana di jalanan itu terbanyak
dipenuhi dengan onak dan duri. Orang ketika berjalan meniti jalan yang penuh dengan onak dan duri, maka ia akan berhati-hati. Jangan sampai ia tertusuk duri yang ada di jalanan. Artinya, ketika ia hidup di dalam kehidupan di dunia ini, maka dia beramal, maka dia berbuat, maka dia melakukan sesuatu yang ia lakukan adalah dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai apa yang ia lakukan itu adalah termasuk ke dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali meremehkan dosa itu, sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Karena ingatlah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril, apa kata beliau? Bahwa setiap amal yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya. Wa'mal man syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah, tetapi ingat, setiap amal yang kita lakukan itu maka kita akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal, amalnya kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan mendapatkan balasannya, walaupun dosa itu, walaupun perbuatan maksiat itu adalah perbuatan sekecil biji zarrah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir, yang melaksanakan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari dosa-dosa yang kita anggap kecil di mata kita, tetapi sesungguhnya itu adalah dosa-dosa yang besar. Al-a'yadhu thumma al-a'yadhu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.